Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat menjelaskan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian dapat membandingkan informasi setelah membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks non-fiksi. Selanjutnya, kalian mampu menyebutkan pengalaman melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian dapat menyebutkan tanggung jawab yang telah dilaksanakan beserta dampak melaksanakan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, kalian dapat membuat reklame berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Selanjutnya, mari kita baca bersama teks non-fiksi yang berjudul Kemenag Banjarnegara Raih Penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak, yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo Dipayuda Adigraha, Rabu 4 Februari 2015 bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo menyampaikan, pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu dan tepat jumlah. Setiap WP, baik perorangan maupun instansi, dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing. Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Anak-anak sekalian, berdasarkan teks non-fiksi yang telah kita baca, bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks
dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi dirinya sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya, karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lainnya antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa pengalamanmu ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah pengalamanmu pada buku kalian dan nanti akan dikoreksi. Anak-anak sekalian, selanjutnya, amatilah gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan contoh poster. Poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar? Amatilah langkah-langkah membuat poster berikut. Poster akan dibuat berikut berisi pesan supaya taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah. 1. Siapkanlah alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti pada gambar berikut. 2. Buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. 3. Sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis menggunakan spidol atau krayon. 4. Tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. 5. Warnai gambar poster sehingga tampak menarik. Selanjutnya, buatlah poster sederhana berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Pilihlah salah satu tema berikut. 1. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 3. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. 4. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Buatlah pada selembar kertas buku gambar dan nanti akan dinilai. Anak-anak sekalian, marilah kita simpulkan pembelajaran kali ini. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab kalian sebagai siswa diantaranya 1. Taat terhadap aturan, baik aturan agama, sekolah, maupun masyarakat. Taat aturan agama, misalnya bertanggung jawab dalam melaksanakan ibadah. Taat aturan sekolah, misalnya bertanggung jawab untuk datang ke sekolah tepat waktu,
melaksanakan tugas dari guru, serta menggunakan seragam ketika sekolah. Taat aturan masyarakat, misalnya, laksanakan norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Tanggung jawab kalian sebagai siswa yang kedua yaitu rajin belajar dengan sungguh-sungguh, supaya kalian menjadi anak yang pintar, cerdas, serta terampil, sehingga di masa depan akan membuka peluang kalian untuk menjadi sejahtera. Ketika masyarakat suatu negara sudah sejahtera, akan menjadikan negara kuat. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama, tugas yang kedua, tugas yang ketiga. Demikianlah pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.